Hadirin rahimakumullah alaikum. Tibalah saatnya acara inti, yakni Mau'izatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Madini Faruq, pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Jember. Kepada beliaunya kami haturkan Allahumma salli ala Muhammad. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu ila yaumiz ziham. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin yang kami hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember, yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Profesor Haji Babun Soeharto, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3 Kiai Haji Dr. Hefni Zain, yang kami hormati Direktur Ma'had Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Jami'ah Islamiyah YIN Jember, beserta pengasuh dan pengurus, beserta murabbi dan musyrif. Tadi istilahnya musyrif dan musyrifah, murabbi dan murabbiyah, segenap maha santri Ma'had YIN Jember dimanapun berada, karena pengajian ini online, live stream. Jadi yang saya hadapi di studio ini tidak banyak orang, tetapi insya Allah ini makhluk gaibnya lebih banyak daripada minal hadirin. Jadi hadirin, hadirat, ghaibin, ghaibat. Karena yang saya hadapi di sini paling hanya beberapa belas orang, tetapi karena kecanggihan teknologi bisa diikuti oleh mahasantri yang ada di rumah. Segenap panitia beserta yang hadir yang kami hormati, kami muliakan, dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini, baik yang berkumpul di tempat ini maupun berkumpul dimanapun saja berada yang mengikuti acara ini, mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan barokahnya khatmil Quran, mendapatkan barokahnya pembacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, tetapi tidak ada istilah terlambat, karena peringatan Isra Mi'raj itu selalu relevan diperingati setiap tahun dalam situasi dan kondisi apapun. Tadi Ki Hefni menyampaikan latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Antara lain yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj
itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengalami duka cita, ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai dan mencintai kepada beliau. Pertama ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, paman yang mengasihi, menyayangi dan juga sekaligus melindungi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu memang harus melewati masa-masa sulit ketika masih di dalam kandungan, ditinggal oleh ayahnya. Lalu kemudian setelah itu ditinggal oleh ibunya, yatim piatu. Lalu kemudian setelah itu diasuh oleh kakeknya. Lalu kemudian kakeknya juga meninggal dan akhirnya diasuh oleh pamannya. Ketika pamannya ini meninggal atau wafat, lalu disusul dengan wafatnya istri tercinta Khadijah Al-Kubra, tahun itu lalu kemudian disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan atau tahun duka cita. Ya samalah dengan kita bapak-bapak ini kalau ditinggal sama istrinya itu kan bersedih waktu istrinya meninggal. Tapi setelah itu kemudian berpikir, bagaimana kelanjutan nasib saya ini. Ya, tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Hampir sama dengan situasinya sekarang. Kita ini sudah hampir insya Allah lebih setahun insya Allah. Kita ini mengalami pandemi COVID-19 atau Corona. Setahun lebih. Kira-kira kalau ulang tahun gitu pantas sekarang ini. Tapi jangan sekali-kali kita mengucapkan selamat ulang tahun Corona, semoga panjang umur. Tak remare, tak selesai-selesai ini nanti. Saya ingat saya terakhir umroh itu bulan Februari 2020. Pesawat landing di Bandara Juanda itu tanggal 25 Februari, tanggal 26-nya keluar larangan umroh. Ini sekarang ya sudah setahun lebih. Setahun lebih sekolah-sekolah, gedung-gedung sekolah nganggur termasuk gedung-gedung kuliah yang ada di YIN Jember, termasuk ma'had yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 1.000 orang itu laki perempuan. Ini sudah lebih setahun mereka. Masya Allah, kita tidak pernah membayangkan akan terjadi situasi yang seperti ini. Kita tidak pernah membayangkan sekolah harus daring, online dan lain sebagainya. Kita tidak pernah membayangkan itu terjadi, tetapi jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Jika Allah sudah mentakdirkan, siapa yang bisa menghalang-halangi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan bagian dari takdir Allah, Corona. Karena itu para Bapak Ibu, para jamaah, para mahasantri dimanapun saja berada, memahami Isra Mi'raj yang pertama dari konteks latar belakang. Amul Husni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Kita hidup di dunia pun juga seringkali mengalami situasi-situasi seperti itu. Kesedihan, duka cita, kegalauan, bahkan sekarang ini ada istilahnya apa? Gegana, gelisah, galau, merana. Gegana. Banyak orang yang gelisah karena pandemi, merasa kesulitan ekonomi, bisnisnya menurun dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika kita dalam situasi duka, kalau Kanjeng Nabi tasliyahnya atau hiburannya, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diklencerno karo Gusti Allah. Kalau kita, ketika kita berduka, apa yang harus kita lakukan? Tadi Yehif Defni menyampaikan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Saya ingat ada ayat yang menyatakan bahwa wasta'inu bis sabri
wassalah. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu. Ketika kita mengharapkan pertolongan dari Allah, maka lakukan apa? Wasta'inu bis sabri, dengan kesabaran, wassalah, dan dengan mengerjakan salat. Kanjeng Nabi dihibur dengan Isra Mi'raj ketika mengalami kesedihan. Kita bagaimana? Ketika kita menghadapi persoalan dan kesulitan, maka segeralah ambil wudu dan kerjakan salat. Karena dengan salat insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri wassalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan mengerjakan sholat. Kita tahu para ulama membagi sabar itu menjadi tiga. As-sabru indal musibah, sabar ketika kita sedang menghadapi musibah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ketika kita sedang menerima ujian dan cobaan. Pandemi ini merupakan bagian dari ujian kesabaran. Kita sabar harus pakai masker kemana-mana. Walaupun kita tidak boleh hanya mengandalkan masker dan hand sanitizer, tapi kita harus mengandalkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo cuman ngendelno masker, ojo cuman ngendelno hand sanitizer, ojo cuman ngendelno vaksin. Saya sudah vaksin, malah 2 kali vaksinnya. Tetapi ternyata ada dokter yang mengatakan vaksin itu hanya bisa mengantisipasi 65% dari virus. Nah terus yang 35% ini sopo sing ngarepe melindungi? Ya sudah. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga. Kalau kita istighosah kan biasanya kita baca ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita jangan hanya mengandalkan masker, kita jangan hanya mengandalkan hand sanitizer, kita jangan hanya mengandalkan vaksin yang sekarang lagi diperdebatkan tentang masa kadaluarsanya itu. Mak tak remare dia mau posang orang. Ya sudahlah. Prosedur, protokol kesehatan kita ikuti dan kita lalui, tapi selebihnya kita harus memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, amul khuzni, tahun kesedihan dan duka cita. Tapi jangan lalu kemudian oleh ngono aku sembayang lek wayahe susah tok. Aku lek ngono sembayang lek wayahe sedang ada masalah, jangan. Dalam suka maupun duka, dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap istiqomah dalam mengerjakan sholat. Sabar menjalankan menghadapi musibah. Yang kedua, sabar ketika kita sedang menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah memang membutuhkan kesabaran. Lagi enak-enaknya tidur, kita harus bangun mengerjakan sholat. Itu latihan ujian kesabaran. Sebentar lagi kita sudah masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Dan biasanya Ramadan itu memang waktunya musim agak panas, terik matahari. Wayai panas-panas kok dikongkon poso. Padahal niku enak-enake ngombe es degan. Tapi itulah ujian kesabaran. Wasabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh dari iman. Dan yang ketiga, sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap sholat kita bukan hanya sekedar rutinitas dan menggugurkan kewajiban. Tapi kita berharap sholat kita itu betul-betul bisa menuju
dan mencapai tujuan dari salat, yaitu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Walaupun kadang-kadang kita berpikir korelasinya di mana antara salat dengan menghindari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat kita itu khusyuk, salat itu akan terasa berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa mereka orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang dia merasa bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kembali kepada Allah. Kalau sholat kita itu betul-betul merasa bahwa kita akan ketemu Allah. Kalau Kanjeng Nabi berjumpa dengan Allah pada waktu Mi'raj, beliau berjumpa dengan Allah. Ini pun juga ada yang mengatakan, kalau tadi ada perdebatan apakah Kanjeng Nabi ini Isra Mi'raj itu ruh dengan jasad atau ruh saja. Saya ingat dulu Pak Efni pernah ada acara seminar di YIN lama di dekatnya sana, di kantor di Pasar Johar itu. Waktu itu narasumbernya ada Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur dan Dr. Nurkholis Majid. Termasuk ada almarhum Kiai Mukhid Muzadi. Waktu itu guyonannya saya masih ingat, tadi yang sampaikan Pak Hefni itu. Jadi kalau ada ruh tanpa jasad itu namanya demit. Kalau ada jasad tanpa ruh itu namanya mayit. Ini guyonannya Gus Dur. Tapi kalau ada ruh dengan jasad itu namanya mukhid. Kebetulan ada Kiai Mukhid. Jadi istilah-istilah itu. Ruh tanpa jasad itu demit, jasad tanpa ruh itu namanya mayit. Nah, kalau ada ruh dan jasad itu namanya mukhid. Itu waktu YIN masih di lokasi yang sekarang jadi pertokoan ya, dekat Matahari ya. Pak Efni sudah kuliah di Jember waktu itu ya. Ya. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan apakah ini perjumpaannya dengan Allah ini melihat secara langsung atau bagaimana. Karena Gusti Allah itu kan tidak sama dengan kita dan lain sebagainya. Memahami Isra Mi'raj, ini kita masuk pada topik yang kedua. Memahami Isra Mi'raj ini tidak cukup hanya dengan pendekatan akal dan intelektualitas. Tapi memahami Isra Mi'raj ini harus dengan pendekatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Isra Mi'raj itu bisa dirasionalkan pakai teori relativitas waktu dan lain sebagainya, maka Allah tidak akan menggunakan kalimat subhana untuk memulai ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Gusti Allah tidak akan menggunakan kalimat subhana, maha suci Allah, zat alladzi bi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan bi abdihi dengan hambanya. Jadi Kanjeng Nabi ini duduk budal dewe, duduk melaku dewe, tapi Kanjeng Nabi ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak masuk akal jika Allah berkehendak. Ini pelajaran yang kedua bagi kita dari peristiwa Isra Mi'raj, bahwa jika Allah sudah berkehendak tidak ada yang bisa menolak. Jika Allah Gusti Allah pun kesokan, sobung saya bisa alang-lang, yen wis Gusti Allah ngersakno, ora ono sing bisa menghalang-halang. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Saya masih ingat almarhum Kiai Yusuf Muhammad, beliau seringkali menerjemahkan ini dengan
ungkapan yang sederhana, lek iyo mosok enggak, oh lek enggak mosok iyo. Lek iyo mon iya tak kira nje, mon nje tak kira iya. Ini bisa kita jadikan pegangan dalam menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita. Lek iyo mosok enggak, oh lek pancen juduwe gak kira mblayu nang ndi, tapi lek pancen duduk juduwe masih wis sir-siran pirang-pirangane tahun mulai semester 1 sampai meh wisuda. Lek duduk takdire ini bisa kita jadikan pegangan dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam menghadapi apapun saja, bukan hanya dalam urusan perjodohan, dalam urusan macam-macam, pergantian kekuasaan dan lain sebagainya. Lek iyo mosok enggak, oh lek enggak mosok iyo. Yen wis Gusti Allah ngersakno, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Karena itu, kalau kita menginginkan terjadinya keajaiban dalam kehidupan kita, kalau kita menginginkan ada perubahan dalam kehidupan kita, maka yang bisa merubah ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Yang bisa merubah keadaan kita menjadi kondisi yang terbaik sesuai dengan harapan kita, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa para jamaah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati? Melalui peristiwa Isra Mi'raj ini kita mendapatkan pelajaran bahwa jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Karena itu kalau kita menginginkan terjadinya perubahan dalam kehidupan kita menuju kondisi yang lebih baik, maka jangan pernah jauh-jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat ada sebuah hadis qudsi yang di dalam hadis qudsi itu menerangkan bahwa jika seandainya manusia ini dikumpulkan mulai dari manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah sampai manusia yang terakhir dikumpulkan di satu tempat, lalu mereka semua berdoa memohon kepada Allah dan Allah mengabulkan semua permintaan dan permohonannya, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Ini seandainya mulai manusia pertama Nabi Adam, jadi mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik sampai Adam Jordan, ini dikumpulkan jadi satu, lalu mereka semua berdoa memohon kepada Allah, lalu Allah mengabulkan semua permohonannya mereka ini semua yang dikumpulkan ini. Itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, kecuali seperti pena yang dicelupkan ke dalam lautan lalu kemudian diangkat dan tetesan itulah seperti itu. Subhanallah, maha besar Allah subhanallah. Kalau kita membayangkan itu berarti betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Karena itu tidak pantas kalau kita ini lalu kemudian sombong. Dan sombong itu macam-macam, ada sombong karena merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain, sombong, ada kesombongan intelektual karena gelarnya sudah profesor, doktor dan segala macam, lalu merasa lebih intelek dari orang lain. Saya ini kan tidak bisa meniru bahasanya Pak Hefni tadi itu. Kiai Hefni tadi kan bahasanya bahasa intelek. Saya masih ingat. Jadi ciri-ciri intelek itu kalau ngomong itu sulit difahami. Itu intelek berarti. Dan lebih intelek lagi kalau yang ngomong juga nggak paham. Jadi ya kalau saya bahasanya bahasa seperti inilah. Bukan bahasa akademis karena memang saya bukan profesor doktor. Bahasa saya ini biasa ngeladeni masyarakat yang ada di kampung-kampung, yang ada di pelosok-pelosok desa. Karena saya menggunakan dawuhnya Kanjeng Nabi, khatibun nas ala qadri ukulihim. Tapi ketika saya harus bicara di depan mahasantri, ini bukan sekedar santri loh, mahasantri.
Lah kalau santrinya aja maha santri berarti ini kan maha dosen dan maha guru ini. Iya, ini ya saya mau menggunakan bahasa yang intelek, khawatir saya sendiri tidak paham. Ya, jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua dari peristiwa Isra Mi'raj adalah man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Ai man arafa quwwata rabbih faqad arafa dha'fa nafsi. Barang siapa yang mengetahui kekuatan dan kekuasaan Tuhannya, maka dia akan mengetahui betapa lemah dan kerdilnya dirinya. Wa man arafa dha'fa nafsih faqad arafa quwwata rabbih. Barang siapa yang mengetahui kelemahan dirinya, kita ini loh yang katanya sekarang ini teknologi canggih, modern dan lain sebagainya, kita dibuat tidak berdaya hanya karena virus yang tidak kasat mata. Coba, bukan hanya Indonesia, negara-negara maju, Amerika, Inggris dan lain sebagainya, bahkan gara-gara Corona tahun 2020 haji Indonesia ditiadakan, termasuk beliau ini tertunda keberangkatannya. Kiai Hefni ini mestinya berangkat 2020 dengan istri dan ibu ya, tapi tertunda gara-gara sesuatu yang tidak kasat mata. Ngono kok arepe mentang-mentang wong ngadepi corona sampai saiki belum bisa mengatasi. Dan sampai tahun ini pemerintah Saudi masih tanda tanya, belum ada kepastian apakah tahun 2021 ini akan ada keberangkatan jamaah haji dari Indonesia. Walaupun Gus Menteri Agama, ya, ini Gus Yakut yang juga ketua Ansor, beliau sudah merencanakan bahwa kloter pertama akan berangkat insya Allah tanggal 15 Juni. Itu berani Gus Menteri ini. Tapi dengan catatan asalkan pemerintah Saudi membuka. Nah kalau pemerintah Saudi nggak buka, kita mau terbang kemana kalau tidak diizinkan masuk ke negaranya orang? Ini Masya Allah, kita ini betul-betul, ayo jangan merasa kita ini tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak ada kekuatan apa-apa, ngadepin corona saja kita nggak mampu mengatasi. Tapi yang saya heran, kenapa kok hanya sekolah dan kampus-kampus yang diliburkan, sementara pasar dan mal-mal tetap buka. Akhirnya ya tidak tahu saya ini apa kira-kira hikmah dari semua ini. Apa karena Menteri Pendidikannya itu memang orang yang ahli di bidang apa namanya online gitu ya, jadi akhirnya pelajarannya juga online. Onlineisasi. Ini, ayo, apa yang mau kita sombongkan, apa yang mau kita ini tidak ada apa-apanya, ngadepin makhluk Gusti Allah sing ndak ketok ayo. Kita dibikin tidak berdaya. Kemana-mana harus pakai masker. Ya kalau saya setuju, kalau ibu-ibu pakai masker itu saya setuju, karena apa? Ngurangi ngerasani wong. Kalau bapak-bapak pakai maskernya jangan di mulut tapi di mata, karena dosanya maksiatnya bapak itu di mata. Ndak ketok rodok glowing ya. Ndak ketok rodok glowing sidik wis. Nah, kalau dulu kan istilahnya apa, batuk klimis atau apa gitu ya. Kalau sekarang kan bahasanya glowing ya. Sakjane ya padha glowing karo klimis iku ya padha. Tukmis ya, batuk klimis. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga para jamaah Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk perintah yang lain cukup melalui malaikat Jibril. Kalau perintah zakat, haji, puasa itu cukup lewat kurir malaikat Jibril. Tapi khusus untuk perintah sholat ini langsung baginda Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah sholat. Itu pun masih ada proses negosiasi.
Jadi tawar-menawar itu bukan hanya dalam dunia bisnis dan perdagangan. Perintah sholat ini loh, sing asale 50 waktu, itu terjadi proses bargaining. Dan ini Kanjeng Nabi diajari oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika mendapatkan perintah, aslinya perintah sholat itu 50 waktu. Kanjeng Nabi ya sudah menerima perintah 50 waktu, turun, terima, turun. Ketemu Nabi Musa, apa kamu dapat perintah apa? 50 waktu sholat, tidak kuat. Umatmu tidak kuat. Kalau bahasanya Dilan itu gimana? Rindu itu berat, biar saya saja yang menanggung. Kira-kira Nabi Musa gitu, umatmu nggak kuat. Wong umatku yang gede-gede, yang umurnya panjang-panjang, yang badannya gede-gede, umatnya Nabi Musa nggak kuat. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, umat akhir zaman. Akhirnya naik lagi Rasulullah 40, turun 45, turun 40, sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Itu pun sama Nabi Musa masih disuruh nawar. Tapi Kanjeng Nabi gak enak, boten. Saya sungkan kalau harus menawar lagi karena ini sudah 5 waktu. Apa artinya ini para Bapak Ibu, para jamaah? Kenapa khusus untuk perintah sholat Kanjeng Nabi sendiri yang harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang sholat ini adalah sesuatu yang penting. As-sholatu imaduddin. Sholat ini tiangnya agama. Bagaikan bangunan, kalau tiangnya ini roboh maka bangunan ini juga akan roboh. Ya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat ini tiangnya agama. Kalau salatnya ditinggalkan maka robohlah religisiutasnya. Iki aku lek ngomong bahasa ilmiah, robohlah agamanya, spiritualitasnya. Tapi kalau orang itu mengerjakan sholat, faqad aqamati, dia tengah menegakkan agama. Ukuran keislaman seseorang itu dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal yang lain akan ikut baik. Tapi kalau ada orang mahasiswa, apalagi mahasantri, bukan hanya sekedar mahasiswa dan mahasiswi, mahasantri, sholatnya nggak beres, alamat yang lain juga akan ikut nggak beres juga. Bahkan di akhirat nanti yang akan ditanyakan pertama kali adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanyakan kelak, dihisab kelak pada hari kiamat adalah sholatnya. Karena itu Kanjeng Nabi ketika beliau akan wafat, salah satu wasiat yang keluar dari lisan Nabi yang pertama apa? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Sholat yang diwasiatkan Kanjeng Nabi. Baru kemudian setelah itu an-nisa, 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 wanita, perempuan. Dan yang ketiga yang diwasiatkan oleh Nabi apa? Yang disebut Nabi ketika beliau akan wafat, ummati, ummati, ummati. 3 hal ini, sholat, wanita, dan umat. 3 hal ini yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi betul-betul menaruh perhatian pada 3 hal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu para jamaah, para mahasantri dimanapun saja berada, para pemirsa channel YouTube Ma'had Al-Jami'ah YN Jember, melalui peringatan Isra Mi'raj ini, pertama kita disadarkan bahwa
manusia itu hidup tidak selamanya dia akan mengalami kebahagiaan, tapi ada masa-masa dia akan mengalami kesusahan dan kesedihan, dan mi'raj kita adalah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini harus difahami dengan pendekatan keimanan dan ketakwaan. Jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan yang ketiga, bahwa oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sholat, yang sholat ini melatih kedisiplinan. Inna sholata apa itu? Kitabam mauquta. Sholat itu ada waktu-waktu tertentu. Kita melatih kedisiplinan. Sebentar lagi kita akan menghadapi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa penting, antara lain turunnya ayat perintah sholawat. Karena itu tadi kita sudah bersolawat bersama-sama di malam Jumat. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita baca, kita mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat perintah solawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayo perbanyak bulan Sya'ban dengan memperbanyak sholawat. Kalau bulan Rajab terkenal dengan syahrul istighfar, bulan istighfar. Karena di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Di bulan Sya'ban ini syahrus sholawat ala Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat. Insyaallah dengan sholawat kita akan mendapatkan rahmat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang membaca sholawat satu, dia akan mendapatkan rahmat Allah 10. Kalau kita membacanya satu kali. Rahmat Allah itu berupa apa? Berupa apa saja. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan, yang kita butuhkan. Ilmu itu rahmat, ilmu yang manfaat itu rahmat. Rizki yang halal barokah itu rahmat. Kalau kita sedang sakit, kita membutuhkan kesembuhan, sembuh itu juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dengan bacaan sholawat kita harapkan corona ini segera minggat dan pergi jauh-jauh, supaya kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh tumaknina, dengan penuh kebahagiaan. Kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, sholat taraweh, tidak ada lagi pembatasan ini dan pembatasan itu dan lain sebagainya. Dengan harapan supaya kegiatan perkuliahan ini segera masuk. Kasihan, saya itu paling pusing kalau anak saya dapat tugas. Saya kadang-kadang, waduh ini masa kemarin anak saya itu bertanya, ada berapa lafaz aziz di dalam Al-Quran. Ini anak saya baru kelas 2 SD. Pertanyaannya itu, ini guru ini sing salah sing so. Saya aja untuk menjawab pertanyaan itu saya harus bertanya ke Mbah Google itu. Ada berapa lafaz aziz di dalam Al-Quran? Belum lagi tadi apa itu? Saya bayangkan bagaimana kalau orang tuanya tidak melek teknologi, tidak bisa bertanya ke Mbah Google gitu. Ya kan kasihan. Karena itu ya sudahlah. Saya sangat mendukung kalau umpamanya pemerintah daerah Kabupaten Jember akan memulai uji coba tatap muka pembelajaran. Karena apa? Karena corona ini harus dilawan. Tidak bisa kalau kita selalu kita mengalah, ya terus kita akan dihantui oleh ketakutan. Tetap protokol kesehatan, tetapi
kegiatan harus dimulai agar supaya ini akan terjadi lost generation kalau setahun ini kemudian tidak ada pembelajaran tatap muka sama sekali. Saya pikir itu Bapak Ibu para jamaah, para hadirin hadirat, ghaibin dan ghaibat yang bisa kami sampaikan. Ayo kita sambut Ramadan dengan kebahagiaan insyaallah, dengan barokahnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa sallimna min corona. Dengan barokahnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan dan kita dijauhkan dan dihindarkan dari virus corona. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yardah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.